Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa lalu enaknya dilupain atau dipelajarin ya. Dalam hidup kita pasti nggak akan pernah lepas dari masa lalu. Apapun yang terjadi di hidup kita sekarang, semua itu terjadi dari apa yang sudah terjadi di masa lalu. Coba lihat nih, kalian sudah kelas 10. Emangnya kamu bisa tiba-tiba jadi anak kelas 10? Pasti kamu harus ikutin pembelajaran dari SD, SMP, baru di SMA seperti sekarang. Nah, masa lalu itu nggak hanya penting buat hidup kamu sebagai seorang individu, tapi juga penting untuk bangsa. Bangsa Indonesia nggak tiba-tiba aja loh merdeka. Kemerdekaan Indonesia adalah hasil perjuangan dari para pahlawan yang hebat. Dari situ kita bisa ambil pelajaran dari perjuangan mereka untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Begitu juga dengan peristiwa sejarah. Pasti ada pelajaran penting yang bisa kita pelajari. Makanya kita semua wajib untuk belajar sejarah dari SD sampai SMA. Nah, banyak peristiwa sejarah yang harus kita pelajari. Sebelum itu, kita harus tahu dulu apa sih sejarah itu. Kira-kira apa yang terlintas di pikiran kalian kalau dengar kata sejarah? Masa lalu, candi, museum, artefak, atau mantan? Nanti kita bisa bedah apakah mantan itu termasuk ke dalam sejarah atau bukan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pengertian sejarah. Apa sih sejarah itu? Sejarah menurut bahasa Arab terlahir dari kata syajarotun yang artinya pohon. Bukan pohon begini ya, tapi pohon yang ini. Sedangkan menurut bahasa Inggris, kata sejarah yaitu history yang artinya masa lalu. Sedangkan menurut bahasa Jerman, sejarah yaitu Geschichte yang artinya yang telah terjadi. Secara garis besar, sejarah adalah peristiwa yang dialami manusia dan kebudayaannya pada masa lampau yang meninggalkan bukti berupa tulisan dan bermakna sosial. Sejarah menurut para tokoh, Ibnu Khaldun berkata, catatan tentang masyarakat umat manusia atau peradaban dunia dan tentang perubahan yang terjadi pada watak masyarakat itu. Menurut Herodotus, sejarah itu tidak berjalan ke depan, tetapi bergerak seperti lingkaran yang diakibatkan oleh keadaan manusia. Nah, menurut kalian, apa sih sejarah itu? Di dalam sejarah, ada ciri-ciri sejarah, yaitu dialami manusia, waktunya jelas, ada hasil kebudayaan, meninggalkan bukti tertulis, unik, bermakna sosial, penting, dan abadi. Dalam hakikatnya, sejarah dibagi menjadi 4, yaitu sejarah sebagai peristiwa, sejarah sebagai kisah, sejarah sebagai seni, dan sejarah sebagai ilmu. Kenapa sejarah bisa dikatakan sebagai peristiwa? Karena peristiwa sejarah yang telah terjadi. Sejarah sebagai kisah, peristiwa sejarah yang diceritakan atau dituliskan. Sedangkan sejarah sebagai seni, yaitu penulisan atau cerita sejarah membutuhkan imajinasi. Sejarah sebagai ilmu diperoleh dari hasil penelitian. Di dalam sejarah ada kegunaan-kegunaan sejarah, yaitu guna edukatif, guna rekreatif, dan guna inspiratif. Di dalam guna edukatif, sejarah sebagai pelajaran di sekolah agar dapat dijadikan pelajaran untuk masa depan. Sedangkan guna rekreatif yaitu sejarah sebagai tempat wisata dan rekreatif. Contohnya, sejarah guna rekreatif yaitu adanya candi, lalu adanya museum, dan adanya artefak-artefak yang dipamerkan di beberapa tempat. Yang ketiga, guna inspiratif yaitu sebagai sumber inspirasi buku atau film. Contohnya seperti buku karya Herodotus. Jenis-jenis sejarah, ada sejarah lokal, ada sejarah nasional, ada sejarah dunia, ada sejarah geografi, sejarah ekonomi, sejarah politik, dan ada sejarah sosial. Nah, menurut kalian, mana yang dikatakan sebagai peristiwa sejarah? Kamu jalan ke mall bareng pacar dan kamu mengulanginya lagi dalam waktu kurang dari 1 bulan. Sedangkan peristiwa kemerdekaan Indonesia yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, dari contoh kasus tersebut bisa disimpulkan bahwa peristiwa sejarah itu peristiwa yang terjadi di masa lalu dan hanya sekali terjadi dan mempengaruhi hidup banyak manusia serta akan terus dikenang sepanjang masa.
kita sudah bisa menjawab ya kegalauan kita yang tadi. Proklamasi kemerdekaan itu yang pertama unik karena terjadi sekali. Yang kedua penting karena banyak masyarakat yang terpengaruh. Sedangkan yang ketiga yaitu abadi, dikenang sepanjang masa. Kalau kamu jalan ke mall sama pacar, yang pertama unik, tentu saja tidak karena kapan aja kamu bisa jalan ke mall. Yang kedua penting, walaupun itu penting bagi kamu tapi tidak mempengaruhi banyak orang. Jadi jalan-jalan ke mall kamu bareng sama pacar itu bukan peristiwa yang penting. Yang ketiga yaitu abadi, yang bakal mengenang jalan-jalan itu ya cuma kamu aja sama mantan kamu. Cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.